Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bidayatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran tauhid ya, bab yang ketiga. Setelah kemarin sudah kita bahas tentang pengertian pengertian syafaat dan jenis-jenis syafaat. Sekarang kita akan membahas anwa'u asy-syafa'ati. Apa artinya anwa ya? Anwa jamak daripada nau, artinya jenis-jenis atau macam-macam syafaat ya. Asy-syafa'atu nau'an. Di sini pengarang mengatakan, penulis kitab ini mengatakan bahwasannya syafaat itu terbagi menjadi dua jenis ya. Awwalahuma asy-syafa'atu al-khassatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang pertama syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua syafaat ya secara umum. Baik syafaat ini dimiliki oleh Rasul dan umatnya ya, tentunya umatnya Nabi yang soleh dan bertakwa ya, yang sudah mendapat izin dan ridho Allah untuk memberi syafaat, karena tidak sembarangan ya, orang yang bisa memberi syafaat ini hanya orang-orang tertentu saja. Kita bahas sekarang syafaat khos ya, syafa'ah al-khossah, syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu asy-syafa'atu al-uzma. Dicatat syafaat yang pertama syafaat uzma. Apa artinya syafaat uzma itu? Yaitu syafaat di hari kiamat kelak di padang mahsyar ya, syafaat agar dibukanya pintu pengadilan atau dibukanya hisab ya pada hari ba'ats, hari manusia seluruh dibangkitkan ya. Ini dia di buku dikatakan wahiya awwalu syafa'a wa takunu ba'dal ba'tsi wal hasyar. Ini dia syafaat uzma, ini syafaat yang pertama kali. Yang pertama kali ada pada hari kiamat dan terjadi setelah manusia dibangkitkan dan dikumpulkan. Wa wuqufu, kita buka dulu halaman setelahnya. Kita pindah ke atas dulu ya. Ini dia wa wuqufun nas fi mauqifil qiyamah, dan manusia dibangkitkan semua ya di hari kiamat kelak di padang mahsyar. Hatta yasfa'uhum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia di situ menunggu ya, karena ngeri sekali keadaannya pada hari kiamat kelak. Bayangkan ya, seluruh manusia dikumpulkan dalam satu tempat ya. Ngantrinya berapa lama itu, dihisap satu loket ya. Antum ngantri makan di dapur aja udah lama ya, apalagi di hari kiamat. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman semua dikumpulkan di satu hanya ada satu loket penghisapannya ya. Ini matahari dalam hadis dikatakan tuh jaraknya hanya beberapa mil, sehingga sangat panas sekali ya. Dan juga ada yang dikatakan di hadis ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, dan ada yang terbenam tenggelam seluruhnya ya. Itu ngeri sekali keadaannya pada hari kiamat. Dan juga manusia itu dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai baju sama sekali. Bayangkan ya, udah ngantrinya lama, mataharinya sangat dekat. Lalu cuma satu aja loketnya. Bayangkan manusia mau cepat-cepat dihisap pada hari itu. Dan itu tidak akan terjadi ya, sampai Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umatnya agar dimulainya hisap ya, perhitungan amal, karena seluruh nabi itu udah didatangi oleh manusia agar
meminta syafaat dibukakan pintu hisab ya. Tapi semua nabi itu menolak ya. Yang hanya bisa memberikan syafaat uzma ini untuk dibukakannya pengadilan hisab pada hari kiamat, tidak lain dan tidak bukan hanyalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Isra Allah Ta'ala berfirman, asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, dan mudah-mudahan Allah membangkitkan Nabi Muhammad maksudnya dalam keadaan yang paling mulia ya. Maksudnya tadi nih memberi syafaatul uzma di mana nabi lain tidak bisa, hanya nabi kita Nabi Muhammad SAW yang bisa. Lalu jenis yang kedua daripada syafaat khos, syafaat khusus daripada nabi, yaitu ini dia, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam biduhuli ahlil jannah al jannah. Ini dia syafaat khusus yang dimiliki oleh nabi kita, yaitu syafaat agar ahlul jannah, ahli surga ya, penghuni surga ini bisa masuk surga. Karena apa? Karena tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pintu surga pada hari kiamat kelak itu tidak akan dibuka sampai datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi lain sudah datang, kalau Nabi Muhammad belum datang, pintu surga itu tidak akan terbuka ya. Ini dia dalilnya. Wadalla ala hadhihi syafaati hadisu Anas radhiyallahu anhu qol. Ini dia dalilnya, hadis diriwayatkan oleh Anas ya, sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, Nabi kita berkata, ana awwalun nas yashfa'u fil jannah. Kata Rasul, Nabi Muhammad berkata, saya orang yang pertama kali memberi syafaat di surga kelak. Hanya Nabi Muhammad yang pertama kali, bukan Nabi Isa, Nabi Adam, walaupun dia Nabi yang pertama ya. Bukan Nabi Adam, tapi Nabi Muhammad SAW. Wa ana aktsarul anbiya'i taba'an. Kata Rasul, beliau adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya, dicatat. Penting ini ya, Nabi Muhammad Nabi yang paling banyak pengikutnya atau umatnya. Hadis riwayat Muslim. Riwayat lain, fa'astaftihu fayakul al-khazinu man anta, fayakul al-khazinu man anta. Dalam riwayat dikatakan Nabi ini meminta agar pintu surga itu dibuka ya. Dan khazin, khazin ini maksudnya malaikat yang menjaga surga itu berkata, man anta. Apa artinya man anta? Siapa lu? Siapa anda? Artinya siapa anda? Maka Nabi pun menjawab, fa'akulu Muhammad. Saya Muhammad. Fayakulu, dan malaikat penjaga surga tadi berkata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Ini kata malaikat penjaga surga ini, aku diperintahkan karenamu ya. Ini malaikat penjaga surga ini diperintah oleh Allah agar tidak membuka pintu surga ya sampai datang Nabi Muhammad SAW. Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Aku diperintahkan agar tidak membukakan pintu kepada siapapun kecuali engkau. Ini dia, Masya Allah, mulianya Nabi kita ini, Nabi yang terakhir tapi memiliki kemuliaan yang sangat besar ya. Kemudian syafaat yang terakhir yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang khusus ya dimiliki beliau, yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib bi an yukhaffifa anhu al-azab. Ini dia syafaat Nabi kepada pamannya. Siapa nama pamannya? Abi Thalib ya, Abu atau Abi Thalib. Antum nanti belajar ya, kapan dia Abu, kapan dia Abi. Ini dari dalam nahwu bab Asmaul Khomsah ya. Ini ada yang mengatakan Asmaul Sittah. Nanti antum insya Allah belajar nahwu ya.
Nah, ini dia Abu Thalib ya, pamannya, syafaat kepada pamannya. Nah, supaya diringankan apa? Azabnya, siksanya. Nah, karena walaupun Abu Thalib ini paman Nabi pas kecil, beliau ini merawat Nabi. Beliau bahkan membantu dakwanya Nabi, tapi ya pada akhir hayatnya beliau ini, Abu Thalib ini, meninggal dalam keadaan apa? Nah, keadaan tidak beriman ya, keadaan kufur. Ketika itu Ustadz cerita sedikit enggak apa-apa ya. Ketika itu ketika sakaratul mautnya Abu Thalib ya, ketika sakit yang sakit terakhir, pokoknya sakit parah yang menyebabkan Abu Thalib ini mati, datang Nabi Muhammad ke samping Abu Thalib ini. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Ya am kulli kalimatan ahujju biha indallah. Qul la ilaha illallah." Intinya Nabi berkata, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah agar itu bisa menjadi hujjah, menjadi bukti pada hari kiamat kelak ya. Agar Nabi bisa memberikan syafaat ya. Lalu datang di sampingnya pembesar-pembesar kafir Quraisy ya, Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi kalau nggak salah itu, siapa orang tuanya, Utbah ya kalau nggak salah itu. Nah, lupa ini, yang jelas Zu'ama'ul Quraisy ya, pembesar Quraisy, kepala sukunya Quraisy ya, petinggi-petingginya. Mereka berkata, Arogibun an millati Abi Thalib, Arogibun an millati Abdul Muthalib, an millati Abdul Muthalib. Ana lupa juga nih riwayatnya gimana. Intinya, wahai Abu Thalib, apakah engkau benci terhadap agama nenek moyang kita? Abdul Muthalib ini kakeknya ya. Sehingga waktu itu ya paman Nabi dengan qadarullah, dia memilih mati dalam keadaan Quraisy ya, keadaan syirik ya, keadaan agama nenek moyang Quraisy, yaitu ya ibadah kepada berhala-berhala. Sehingga Abu Thalib ini tidak mati dalam keadaan Islam ya, matinya dalam keadaan kafir. Di sini ya, makanya Abu Thalib ini tidak bisa masuk surga ya, karena matinya dalam keadaan kafir. Tapi karena jasanya Abu Thalib, beliau ini sudah merawat Nabi sejak kecil, kemudian bahkan beliau membantu dakwanya Nabi, maka beliau ini mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi syafaatnya tidak bisa mengeluarkannya dari surga, hanya syafaat untuk diringankan azabnya. Ini dia, kita baca ya. Ini sama yang kayak Ustadz terangkan tadi. Ini dia hadisnya ya. Langsung aja ke hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira indahu ammuhu Abu Thalib. Ketika itu Nabi Muhammad ada yang mengingatkan kepada beliau tentang pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini juga ayah daripada Ali bin Abi Thalib. Faqala, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Mudah-mudahan bermanfaat ya kepada pamanku ini Abu Thalib, syafaat daripada Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak. Fayuj'al fi dohin minnar. Ini doh ini kalau nggak salah artinya ini ya, mana tadi doh. Ini artinya doh ini di tempat yang paling atas daripada neraka ya. Jabalugu ka'baihi yagli minhu, mencapai ka'baihi, kedua mata kakinya yagli minhu, dimaguhu. Ini dia maksudnya, ketika kedua mata kakinya ini sampai di neraka, maka ketika itu pula otaknya mendidih ya. Ini dia, bayangkan ya, ngerinya api neraka ya.
yang kena api neraka kakinya ya, kaki yang hanya sebatas mata kaki, tapi yang mendidih sampai ke otaknya. Nah, ini syafaat Nabi kepada Abi Thalib ya. Nah, ini juga di hadis lain dikatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena Nabi, maka Abu Thalib ini pamannya berada di asfal ya, di keraknya neraka ya, neraka bagian dalam. Karena karena mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, maka dia ditempatkan di neraka bagian atasnya ya, yang paling atas ya. Yang mana ini azabnya ngeri sekali ya, yang mana ketika kedua kakinya ya terkena api neraka ini, otaknya bisa meleleh ya, apalagi kalau semua badannya, semua tubuhnya masuk ke dalam neraka. Bisa dibayangkan ya betapa panasnya api neraka itu. Dalam hadis dikatakan, api yang kita pakai di dunia ini adalah satu bagian dari 70.000 panasnya api yang ada di neraka. Nah, itu. Nah, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wahadil anwa as-salasatu as-sabiqatu khassatun binabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat yang Ustadz sebutkan tadi yang ditulis di buku ini, ketiga-tiganya itu khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dimiliki oleh orang lain ya. Tidak ada ya pada hari kiamat yang bisa memulai ya, yang bisa memberikan syafaat untuk dimulainya hari pembalasan. Tidak ada juga yang pertama kali masuk surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Pintu surga tidak akan terbuka kecuali Nabi yang memberi syafaat ya. Dan juga tidak ada ya di antara kita, walaupun sesoleh apapun kita, sebanyak apapun amalan kita, bisa memberikan syafaat kepada orang kafir. Insya Allah syafaat yang umum yang dimiliki oleh orang-orang tertentu ya daripada umat Nabi Muhammad SAW akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.